Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Balik lagi hari ini belajar sama Kak Cindy. Seperti biasa, kita hari ini mau belajar matematika, tapi ada materi yang beda kali ini. Hari ini kita bakal belajar tentang pembagian. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembagian, Kak Cindy mau kasih info dulu. Itu tuh pembagian tuh kayak gimana sih? Secara Nah, misalnya begini. Kakak punya permen 10. Jadi kita gambar kakak punya permen 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau udah gini, kakak tadi punya permen 10, udah kita gambar nih 10 misalnya ya. Lalu kakak berikan kepada Ana 2. Kakak berikan 2 kepada Ana. 2 kepada Ana. Lalu 2 lagi kepada Vira. 2 lagi kepada Rina. 2 lagi kepada Roni. Dan 2 lagi kepada Farhan. Kakak membagi permen ini 10, lalu kakak bagi sama rata kepada satu orang dapat 2. Berarti tadi permen kakak punya 10, lalu kita bagi sama rata 2. Berarti hasilnya berapa? Cara ngitungnya adalah kita hitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 permen tadi kakak bagi satu orang 2, hasilnya adalah 5. Karena yang dapat permen berapa orang? 5 gitu. Oke. Sekarang mungkin adik-adik yang ini udah paham. Kita lanjut lagi, misalnya sebenarnya pembagian ini nggak perlu dihafal, tapi kalau misalnya karena pembagian ini itu kebalikannya dari perkalian. Jadi kalau adik-adik misalnya udah hafal perkalian 1 sampai 10, pasti nanti untuk pembagian akan lebih gampang gitu. Tapi ini di sini kakak bakal kasih tahu caranya. Misalnya untuk pembagian angkanya lebih besar dari 10, misalnya di sini pembagian 20 dibagi, kita misalnya ya pakai warna apa deh, misalnya kita bagi 20, kita bagi 5 sama dengan karena dia dibagi 5, cara pertama yang harus adik-adik tulis adalah kita bikin sekarang angka 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita isi titik-titik sampai 20. Gini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, stop sampai 20 titiknya. Udah sampai 20 kita hitung. Ada berapa tingkatan titiknya? Kita hitung ya, ada berapa tingkatan. Ada 1, ada 2, 3, 4. Berarti titiknya ada 4 tingkatan. Berarti kalau dia 4 tingkatan, berarti hasilnya 4 gitu. Sekarang kalau misalnya adik-adik udah paham perkalian, kita bisa kali, misalnya ini angka sama dengannya kita kali 5 dikali 4 hasilnya 20, berarti jawaban adik-adik udah benar gitu ya. Oke. Nah, misalnya lagi kalau misalnya 24 dibagi 6 sama dengan, tinggal bikin deh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Udah gini, tinggal dibikin deh titik-titik sampai 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tinggal hitung deh. 1, 2, 3, 4. Berarti titik-titiknya ada 4 tingkatan. Berarti 24 dibagi 6 adalah 4. Oke. Lanjut lagi. Sekarang pembagian yang kayak gini udah. Gimana Kak kalau misalnya pembagian menurun? Oke, kita lanjut. Untuk pembagian bersusun, Kakak langsung ke contoh aja. Misalnya contoh pertama adalah 72 kita bagi 3. Nah, perintahnya adalah disuruh pembagian dengan cara pembagian susun ke bawah atau menurun. Nah, cara pertamanya, karena misalnya adik-adik belum hafal perkalian, nah kita lihat di sini angka 3. Mau nggak mau, adik-adik harus tahu perkalian 3 di buram atau di kertas rata-rata adik-adik. Untuk memudahkan, kita tulis perkalian 3, 1 sampai 10. Ya, buat dulu perkaliannya. 1 kali 3 berapa? 3. Kalau 2 kali 3, 6. Kalau 3 dikali 3, 9. Kalau 4 dikali 3, 12. Kalau 5 dikali 3, 15. Tadi 12 ya. 6 dikali 3, 18. 7 dikali 3, 21. Harusnya sampai 10, tapi kalau karena ini agak kurang cukup, kayaknya sampai 21 juga nggak apa-apa. Sampai perkalian 7 kali 3 juga nggak apa-apa. Oke, setelah kita buat di kertas coret-coret kayak gini, untuk di awal ini untuk adik-adik yang belum hafal perkalian ya, boleh pokoknya harus dibuat dulu tabel ini. Jadi setelah dibuat tabel ini, sekarang kita langsung buat 72. Kita bagi dengan 3, oke? Kita harus bagi dulu angka 3 dengan angka 7. Angka 3 dengan angka paling pertama. 3 dibagi 7. Yang angkanya mendekati 7 berapa? Tapi tidak boleh lebih besar dari 7. Harus nilainya lebih besar dari lebih kecil dari angka 7. Berarti perkalian berapa yang hasilnya di bawah 7?
yang paling dekat dengan 7 adalah 6. Kita lingkarin angka 6. Oke, berarti karena hasilnya mendekati 7, 6, berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 2, berarti tulis 2 di sini. Oke, biar adik-adik paham, agak beda warna deh. Terus 2 deh. Di sini 2. Setelah ditulis 2, kita langsung kali lagi ini dengan ini. 2 dikali 3, ini kita kali. 2 dikali 3 berapa? 6. Tulis 6 di sini. Oke, udah ditulis 6. Kita kurang. Sekarang 7 dikurang 6. 1. 2-nya kasih garis putus-putus ke bawah. 12. Sekarang lanjut. 12 ini kita bagi dengan 3. 12 bagi 3, ada nggak hasilnya yang mendekati 12, yang angkanya di bawah 12 atau 12? Lihat ya, angkanya harus yang mendekati 12 atau 12. Berarti ketemu 4 dikali 3. Karena 3-nya udah di sini, berarti yang belum ada angka 4. Tulis 4. Kita kali lagi deh, 4. Kita kali 4 dengan 3. Kita kali lagi. Hasilnya 12. Tulis 12. Nah, sama dengan 0. Kalau hasilnya sudah sama dengan 0, berarti jawaban adik-adik sudah benar. Bukan sudah benar, sudah selesai gitu. Jadi hasil dari 72 dibagi 3 adalah 24. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban adik-adik sudah benar atau belum, sekarang kita kembali ke materi kemarin yang bareng kakak. Perkalian menurun. Kita tinggal kali deh. Benar nggak ya jawaban aku? Buat 24 dikali 3. Kalinya sama yang ini ya. Kali deh. 4 dikali 3 kemarin berapa? 12. 2. Angka satuannya ditaruh di bawah, angka puluhan terbang ke atas. Nah, sekarang 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti 72. Sama jawabannya. Kalau jawabannya sudah sama, berarti benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Contoh yang selanjutnya adalah misalnya contoh yang lainnya berapa ya? (64) dibagi 4 sama dengan, oke deh, di sebelah sini kita buat dulu tabelnya. 1 dikali 4 berapa? 4. 2 dikali 4 berapa? 8. 3 dikali 4 12. 4 dikali 4 nambah 5 dikali 4 20. 6 dikali 4 24. Oke, setelah itu baru kita buat tabel tabel pembagian turun ke bawahnya. Bagi 4. Oke. Setelah itu angkanya kita bagi dulu. 4 dibagi 6 yang hasilnya mendekati 6 berapa? Ayo. 1 dikali 4, karena kalau 2 dikali 4 hasilnya 8, sedangkan yang dibutuhkan hasilnya 6, berarti 4 dibagi 6 adalah 1. Sekarang kita kali 1 dikali 4 20. 6 dikurang 4 2. 4-nya turun. Nah, jadi 24. Setelah 24 kita bagi lagi 24 dengan 4.
24 dibagi 4, kita lihat ada nggak hasilnya yang 24 dibagi 4. Ada, berarti 6. Kita tulis 6 di sini. 6 dikali 4 24. Nah, ini 6 dikali 4. Nah, 24 sama dengan 0. Jadi jawabannya 64 dibagi 4 adalah 16. Kita cek lagi jawabannya udah benar apa belum. Kita cari 16 dikali 4. Nah, 6 dikali 4 24. 4-nya taruh di bawah, 2-nya terbang ke atas. 1 dikali 4 tambah 2 6. Berarti jawabannya 64. Kalau sudah sama berarti jawabannya sudah benar. Oke, kalau adik-adik sudah paham, kakak akan meninggalkan 3 soal untuk latihan adik-adik di rumah. Nanti coba dikerjakan. Yang pertama adalah um, 64 dibagi 2 sama dengan 64 dibagi 2 sama dengan, yang keduanya adalah 125 dibagi 5 sama dengan, yang ketiganya adalah 128 dibagi 4 sama dengan. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini udah nonton video kakak. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di komen aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mengerti. Sampai ketemu lagi. Dadah.